Wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Syamina dengan NIM 230101040625. Prodi Pendidikan Matematika angkatan 23. Saya di sini akan menjelaskan penyebab kemunduran atau stagnasi Islam. Untuk tugas UTS mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Referensi yang saya ambil adalah Sejarah Peradaban Islam yang ditulis oleh Syamsuddin Nasution dan jurnal yang berjudul Peradaban Islam Masa Keemasan dan Penyebab Kemunduran Islam dari Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, volume 16 nomor 2, yang ditulis oleh Rokuji Wawiz dan yang lainnya pada tahun 2025. Nah, mengapa peradaban yang pernah memimpin dunia kini terpuruk? Peradaban Islam itu merupakan salah satu peradaban besar dunia yang memberikan kontribusi luar biasa terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, filsafat, dan kebudayaan global. Nah, Islam itu pernah memimpin dunia ilmu abad 8 sampai 13. Nah, dari abad ke-8 hingga ke-13 Masehi ini, dunia Islam berada di puncak kejayaannya di bawah kekuasaan dinasti Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia. Nah, Baghdad, Kairo, Cordoba itu menjadi pusat intelektual global, tempat lahirnya ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, terus itu Al-Farabi, Ibnu Rashid, dan yang lainnya. Namun, itu sejarah mencatat bahwa kejayaan tersebut itu tidak bersifat abadi. Sejak abad ke-13 itu peradaban mulai menurun. Peradaban Islam mulai mengalami kemunduran secara bertahap. Kota-kota ilmu hancur, lembaga pendidikan melemah, dan semangat keilmuan yang pernah menjadi kebanggaan dunia Islam perlahan memudar. Lalu, apakah penyebabnya dari luar atau justru dari dalam diri umat Islam sendiri? Nah, maka dari itu, mari kita bahas. Ketika dunia belajar dari Islam. Nah, dinasti Abbasiyah dan Umayyah di Andalusia. Pada masa kejayaan abad 8 sampai ke-13 Masehi, periode ini disebut dengan Islamic Golden Age, masa ketika dunia Islam itu memimpin ilmu pengetahuan, budaya, dan ekonomi global. Pusat kejayaannya adalah di dinasti Abbasiyah di Baghdad Timur dan dinasti Umayyah di Andalusia Barat. Nah, Baghdad itu dijuluki dengan Madinah al-Ilm atau kota ilmu, sedangkan Cordoba itu dijuluki dengan the Jewel of the West. Bayangkan di saat Eropa itu masih tenggelam dalam abad ke-8, Baghdad itu sudah punya universitas, rumah sakit, observatorium bintang. Nah, terus itu Bait al-Hikmah itu pusat ilmu dunia. Maksudnya adalah ini didirikan oleh Khalifah Harun al-Rashid dan dikembangkan oleh Al-Ma'mun. Nah, sebagai tempat penerjemahan teks Yunani, Persia, dan India, pusat riset astronomi, matematika, filsafat, dan kedokteran. Nah, disinilah itu lahir semangat talab al-ilm, lalu menuntut ilmu sebagai ibadah. Tokoh-tokoh ilmuwan besar seperti Al-Khawarizmi itu pencipta aljabar dan sistem angka desimal. Ibnu Sina atau Avicenna itu rujukan kedokteran dunia selama 600 tahun. Sedangkan Ibnu Rashid itu menjembatani rasionalitas Islam ke Eropa, inspirasi Renaissance. Nah, misalkan hari ini kita bisa pakai kata algoritma itu karena Al-Khawarizmi. Jadi, bahkan kalkulator pun itu punya darah muslim di dalamnya. Talab al-ilm. Nah, ini menjadi etos hidup umat Islam yang melahirkan kemajuan di bidang kedokteran, matematika, astronomi, dan filsafat. Jadi, Bait al-Hikmah itu bukan sekadar perpustakaan, ia adalah simbol keberanian Islam berdialog dengan peradaban lainnya. Nah, ilmu Islam itu pernah menjadi fondasi bagi Renaissance Eropa. Banyak karya diterjemahkan ke bahasa Latin, karya Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd. Kontribusi Islam itu melahirkan revolusi sains modern. Maka dari itu, Islam itu terbuka terhadap Yunani, Persia, dan India. Nah, dari stabil ke rapuh. Abad ke-13, krisis politik dan konflik antar dinasti. Pada masa awal Abbasiyah, dunia Islam itu sangat terbuka terhadap ilmu dan budaya luar. Tapi lama-kelamaan muncul ketakutan intelektual. Filsafat dianggap ancaman, ijtihad dibatasi, diskusi ilmiah diganti dogmatisme,
Nah, terus itu mulai muncul taklid buta atau menerima tanpa berpikir kritis. Maknanya, itu peradaban tidak langsung runtuh secara fisik, tapi mulai lumpuh secara intelektual. Nah, setelah masa Al-Ma'mun, itu kekuasaan Abbasiyah melemah karena munculnya dinasti-dinasti kecil seperti Fatimiyah di Mesir, Seljuk di Persia, Umayyah di Andalusia. Nah, masing-masing itu punya kepentingan politik sendiri. Akibatnya, solidaritas umat itu runtuh dan sumber daya tersedot untuk perang internal. Yang kedua, invasi Mongol pada tahun 1258 Masehi, kehancuran Baghdad. Nah, tahun ini itu bangsa Mongol untuk menyerbu Baghdad. Ribuan manuskrip dibakar, ilmuwan dibunuh, dan lembaga keilmuan hancur. Ini bukan sekadar kekalahan militer, tapi kehancuran simbol ilmu pengetahuan Islam. Yang ketiga, perang salib atau ekonomi dan moral umat melemah. Dampaknya itu menguras sumber daya dan melemahkan ekonomi umat Islam. Perdagangan terganggu, infrastruktur hancur, moral masyarakat menurun. Nah, sementara Eropa itu belajar dan berkembang dari interaksi ini. Islam itu stagnan, namun Barat malah bangkit. Nah, stagnasi ya intelektual mulai terasa. Nah, setelah periode makmur, itu banyak elit hidup mewah, lupa nilai moral dan tanggung jawab. Ibnu Khaldun itu menyebut fase ini sebagai fase kemewahan sebelum keruntuhan. Ilmu tidak lagi jadi jalan menuju Tuhan, tapi simbol status sosial. Lalu kapan ilmu berhenti menjadi cahaya dan mulai menjadi sejarah? Mari kita bahas. Nah, pada faktor internal dan politik dan sosial, disintegrasi umat dan krisis kepemimpinan. Nah, di sini setelah era Abbasiyah, kekuasaan Islam itu terpecah menjadi banyak dinasti kecil seperti Fatimiyah, Seljuk, dan Andalusia yang saling bersaing. Konflik sekretarian Sunni Syiah melemahkan solidaritas. Nah, perbedaan pandangan hukum dan teologi itu berubah menjadi perpecahan politik, di mana Sunni dan Syiah itu bukan lagi debat ilmiah, tapi pertarungan kekuasaan. Akibatnya, energi umat tersedot untuk konflik, bukan inovasi. Pemimpin sibuk berkuasa, lupa membangun ilmu. Nah, pemimpin itu kehilangan visi spiritual dan keilmuannya. Kekuasaan dijadikan alat kekayaan, bukan pengabdian. Korupsi, kemewahan, dan tirani makin umum. Ibnu Khaldun menyebutnya fase dekadensi, di mana ketika moral pemimpin hancur, peradaban pun ikut runtuh. Nah, pemimpin tanpa ilmu itu melahirkan kebodohan, ilmuwan tanpa akhlak itu melahirkan kehancuran. Hingga hilangnya keadilan dan semangat persatuan. Yang kedua, faktor internal dari segi intelektual dan pendidikan ketika pintu ijtihad ditutup. Nah, semangat ijtihad yang dulu menghidupkan dunia ilmu tergantikan oleh taklid, yaitu sikap menerima pendapat ulama terlebih dahulu tanpa kritik. Yang kedua, ilmu kehilangan kebebasan dan kreativitas. Dan kemunduran lembaga pendidikan. Pendidikan berorientasi hafalan dan bukan inovasi. Banyak lembaga berubah menjadi tempat hafalan, bukan penelitian ilmiah. Lembaga wakaf yang dulu mendukung pendidikan melemah, menyebabkan penurunan kualitas madrasah dan universitas Islam. Akibatnya, ilmu berhenti berkembang, masyarakat berhenti berpikir. Hilangnya semangat inovasi dan kritis. Jadi, diskusi intelektual diganti ritual tanpa pemahaman. Ilmu dijaga tapi tidak dikembangkan. Karya ulama besar itu hanya dibaca, bukan dilanjutkan. Akibatnya stagnasi itu panjang selama berabad-abad. Dari segi krisis epistemologis, itu hilangnya keseimbangan antara wahyu dan akal. Ilmu cuma dianggap sekuler, bukan bagian dari ibadah. Padahal pada masa kemasan, rasionalitas dan spiritualitas itu berjalan beriringan. Nah, yang ketiga, faktor eksternal. Ketika dunia menyerang dari luar. Invasi Mongol pada tahun 1258. Kehancuran fisik dan ilmiah. Serangan bangsa Mongol itu menghancurkan Baghdad, pusat pemerintahan dan ilmu pengetahuan Islam, serta memusnahkan ribuan manuskrip. Yang kedua, Perang Salib.
pada tahun 1096 sampai 1291. Kerugian militer dan moral. Perang panjang antara dunia Islam dan Kristen Eropa itu menghancurkan banyak wilayah Syam dan Palestina, serta menguras sumber daya ekonomi. Yang ketiga, kolonialisme Barat, dominasi ekonomi, politik, dan budaya. Setelah melemahnya kekhalifahan, dunia Islam menjadi sasaran kolonialisme Eropa. Sistem ekonomi, pendidikan, dan pemerintahan Islam dipengaruhi bahkan dikendalikan oleh kekuatan kolonial. Dunia Islam jadi kehilangan kemandirian dan arah peradaban. Nah, semua faktor ini memperlihatkan bahwa kemunduran Islam itu merupakan akibat dari krisis struktural dan kultural yang kompleks, bukan hanya disebabkan oleh serangan eksternal, tapi juga lemahnya fondasi internal umat. Apakah umat kalah karena diserang atau karena berhenti berjuang? Nah, krisis epistemologi dan struktural. Hilangnya keseimbangan antara iman, ilmu, dan kekuasaan. Krisis umat peradaban Islam adalah krisis epistemologi, hilangnya keberanian berpikir dan kebebasan intelektual. Pada masa keemasan, hubungan antara iman, ilmu, dan politik itu bersifat harmonis. Kekuasaan mendukung ilmu dan ilmu itu memperkuat nilai-nilai agama. Namun pada masa kemunduran, hubungan ini terputus. Jadi ilmu tanpa spiritual itu hampa, agama tanpa rasional itu stagnan, politik tanpa moral itu korup. Nah, inilah akar krisis paradigma dunia Islam. Belajar dari kejatuhan untuk bangkit. Sejarah adalah cermin, bukan kutukan. Sejarah kemunduran Islam itu bukan sekedar catatan kelam, tapi cermin reflektif bagi umat modern. Ia menjelaskan bahwa peradaban memiliki siklus lahir, berkembang, jaya, dan merosot, tergantung pada moralitas dan solidaritas sosial. Ibnu Khaldun, setiap peradaban punya siklus lahir, jaya, dan jatuh. Nah, terus itu kebangkitan butuh 3 hal, yaitu revitalisasi nilai ilmu, talab al-ilm. Yang membangkitkan kembali semangat talab al-ilm. Dan riset modern, spiritualitas, reformasi, dan moral. Ini menjadikan ilmu sebagai ibadah dan pengabdian kepada Allah. Persatuan dan kepemimpinan visioner, memperkuat solidaritas sosial serta menghapus fanatisme mazhab. Nah, peradaban itu tidak runtuh karena diserang, tapi karena berhenti belajar. Kebangkitan Islam di abad ke-21 itu harus berpijak pada integrasi ilmu dan iman, serta keberanian untuk melakukan ijtihad sosial intelektual. Dengan begitu, umat Islam bisa menulis bab baru dalam sejarahnya, bukan sekadar mengenang kejayaan masa lalu, tapi membangun peradaban yang rahmatan lil alamin. Menulis bab baru dalam sejarah. Rektivasi semangat ijtihad dan riset ilmiah. Yaitu ijtihad adalah kemampuan berpikir kritis dan kontekstual. Dunia Islam itu dulu unggul karena berpikir bebas dan inovatif. Saat ini, kebangkitan butuh generasi yang berani meneliti, berdialog, dan berinovasi, bukan hanya mengulang tradisi lama. Pendidikan modern berbasis nilai Islam. Pendidikan Islam itu harus modern dan menggabungkan sains, humaniora, dan spiritual. Misal pendidikan seperti Bait Al-Hikmah dulu, terbuka, ilmiah, dan tetap berlandaskan iman. Bukan hanya mencetak hafiz, tapi juga ilmuwan yang berakhlak. Pemimpin adil dan masyarakat beretika. Sinerga ilmu, amal, Islam kembali sebagai peradaban global dan rahmatan lil alamin. Pesan untuk kita hari ini, peradaban Islam tidak pernah benar-benar runtuh. Ia hanya menunggu generasi baru mau menyalakan kembali lentera ilmu dan iman. Kebangkitan tidak mulai dari istana, tapi dari ruang belajar, dari hati yang ikhlas menuntut ilmu, dan dari pikiran yang berani mencari kebenaran. Bangkitlah, bukan untuk mengulang kejayaan, tapi untuk melanjutkan peradaban.